Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayah ini. Bahkan ada pemeo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pernah berguru di pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Dari bumi Jombang juga pernah dilahirkan beberapa tokoh terkenal Indonesia. Di antaranya Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dokumentasi menjadi satu persoalan penting di dalam pembangunan kebudayaan. Jadi Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memberikan satu atensi yang serius terhadap dokumentasi kesenian. Kali ini sandur dari wilayah Jombang. Bentuk kesenian pertunjukan yang tentunya nanti bisa menjadi satu pengenalan terhadap generasi yang akan datang. Yang kedua, bisa menjadi satu bahan kajian para akademisi dan juga bisa menjadi satu catatan perjalanan kesenian tradisional itu sendiri. Sehingga kami serius untuk melakukan dokumentasi Sandur Jombang dengan harapan ke depan mampu memberikan satu peluang bagi siapapun untuk mengenal, mengapresiasi, mengkaji, bahkan lebih lanjut adalah menjadi satu media untuk melakukan pengembangan yang lebih baik. Pelestarian prinsipnya adalah ada pembinaan, ada pengembangan, ada perlindungan, dan juga ada pemanfaatan. 4 hal yang serius diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu membutuhkan yang namanya media dokumentasi. Semoga dokumentasi ini ke depan tetap bermanfaat untuk pengembangan kebudayaan di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan Jalan Jakarta-Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Jombang mencapai 1.159,50 km persegi, terdiri dari 21 kecamatan dan 306 desa atau kelurahan. Selain terkenal dengan sebutan kota santri, Kabupaten Jombang juga memiliki beragam kesenian yang unik dan menarik. Salah satunya adalah kesenian Sandur Manduro yang berada di Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan support terkait pendokumentasian terhadap kesenian-kesenian agar terdokumen dan tercatat dengan baik. Dalam perkembangannya, kesenian Sandur Manduro telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik Kabupaten Jombang pada tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang artinya, Sandur Manduro telah paten menjadi warisan budaya tak benda milik masyarakat Jombang. WPTP Sandur Manduro di Kecamatan Kabuh, kami pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan workshop untuk seluruh guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kecamatan Kabuh, yang nantinya kesenian sandur ini akan menjadi ekstrakurikuler wajib di SD maupun SMP se-Kecamatan Kabuh. Hari ini kita hearing dengan anggota Dewan untuk mengusulkan itu, dan kemudian kita juga akan menyiapkan perbuknya. Hal yang sangat ditonjolkan pada kesenian sandur adalah pertama, kesederhanaan. Hal ini tercermin dan terlihat dari aspek tempat pertunjukan, busana, rias, properti, peralatan musik, tari, dan cerita. Kedua, keluasan. Maksudnya adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Keluasan ini tercermin dari sifat spontanitas dan improvisasi dalam sebuah dialog pertunjukannya. Dialog-dialog yang diceritakan saling berhubungan dengan situasi dan kondisi saat Sandur Manduro dipertontonkan. Ketiga adalah keintiman. Dalam aspek keintiman sendiri, terlihat jelas tiadanya jarak antara pemain dan penonton. Nama saya Jamilun, saya sebagai Kepala Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah beberapa tahun ini untuk seni Sandur Manduro, terutama dari teman-teman STKIP kemarin, juga dari Dinas DPMPD telah mengadakan pelatihan rutin per bulan per tanggal 16. Kemudian dari STKIP juga
selama 5 bulan lebih ya, kita juga mendidik berbagai dari anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan alhamdulillah generasi Sandur saat ini sudah meningkat dari beberapa tahun yang lalu. Insya Allah hambatan sih masih banyak ya, terutama dari segi kostum. Dari kostum Sandur sendiri sudah sangat gak layak. Karena apa? Sudah kostum lama, itu berapa puluh tahun yang lalu. Terus kemudian dari topeng sendiri perlu ada pengembangan topeng, pembuatan topeng yang baru, karena topeng yang lama itu kan seharusnya sudah dimuseumkan, tadi ganti topeng yang lama. Cuman gini, untuk membuat topeng sendiri masih kita kesulitan. Tadi kita masih mengandalkan orang luar, untuk putra daerah sendiri masih belum bisa membuat topeng. Siap, alhamdulillah. Jadi pertunjukan untuk pelatihan Sandur kita adakan tiap bulan 1 kali per tanggal 16. Tentu kami dari pihak desa sangat berharap sekali kepada pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Jombang ataupun pemerintah provinsi ya, sebagaimana Sandur sudah masuk dalam warisan budaya tak benda ya, tentunya harus diperjuangkan. Karena apa? Harapan kami jangan sampai Sandur itu punah begitu saja. Tentang masalah Sandur adalah seni pertunjukan yang sering dipentaskan, baik itu hajatan, sektual, atau ruatan, atau ruat desa, bisa diselenggarakan dengan tari topeng Sandur. Dan satu yang kami ajukan yaitu tari topeng, adalah tari topeng satu persatu punya cerita sendiri-sendiri. Sebelum tari topeng pertunjukan dimulai adalah ada 5 adegan adalah tari ekstra. Itu yang pertama tari Borobudur. Tari Borobudur untuk menghibur masyarakat desa yang telah mementaskan tari topeng Sandur Manduro. Dan kedua yaitu tari Bonggembong. Bonggembong adalah menceritakan orang yang susah payah mencari kekayaan tersebut di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga itu adalah tari Panji tanpa topeng. Panji itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Itu yang Panji. Itu yang 4. Yang 4 itu tari Dungana. Dungana itu menceritakan adalah sebuah gerakan tari yang itu menggambarkan seorang perempuan yang telah menggendong anak. Dan yang kelima itulah tari Bali. Bali itu menggambarkan dari suku seni tari Bali dari suatu daerah. Dan yang nomor 6 itu adalah tari Klono. Tari Klono itu menggambarkan dari pewayangan, yaitu Yudhistira, itulah Prabu dari Ngastina. Dan dilanjut itu adalah Gunung Sari. Gunung Sari itu menceritakan adalah Prabu Kresna yang sedang mengembala sapi dan disebarkan ke masyarakat desa dengan cara-cara petani. Dan yang keterusnya itu tari Bapang. Tari Bapang itu menunjukkan adalah Prabu Duryodana, wajahnya beringas dan orangnya tegas, beringas gitu. Dan dilanjut dengan tari Ayun-Ayun. Ayun-Ayun itu menggambarkan dari Dewi Sembrodro. Dan dilanjutkan dengan tari Jalang. Tari Jalang itu adalah mengintikan adalah tari ledek. Ledek itulah tandaan seperti kenyil-kenyil genyeng itu Pak, gewesit gitu. Dan dilanjut itu Daran Sembrani itu adalah Prabu yang menceritakan dari kerajaan Majapahit. Dan itu dilanjut dengan Cino Buru Celeng ya. Buru Celeng itu mengajarkan adalah Cino adalah buru celeng yang sedang digrosok sama pembantunya. Dan yang terakhir itulah adalah manuk tengkek. Manuk tengkek itu sama diadu sama barongan, yaitu gedebuk seret udeng itu tadi. Tidak ada pakem sama sekali selain Sandur Manduro ini. Satu-satunya milik Manduro itu khas Manduro dari Kabupaten Jombang Utara. Job untuk Sandur ini alhamdulillah ada 1, 2 beda yang sama tahun-tahun yang lalu tidak ada, tapi alhamdulillah untuk saat ini ada 1, 2. Baik untuk acara sedekah bumi itu ada dari kemarin,
untuk yang akan datang masih ada. Harapan kami semoga Kabupaten Jombang semoga untuk ikut menguri-nguri kebudayaan Sandur Manduro. Semoga dikenal masyarakat banyak seluruh Indonesia. Itu harapan kami. Seiring berkembangnya waktu, seni sandur menjadi kesenian yang dijadikan sebagai salah satu sarana upacara atau ritual untuk menyambut panen raya seni dan juga dijadikan sebagai pementasan ketika ada hajatan di desa. Kula penggemar sandur mriki budaya tiang dusun Gesing mriki ketinggalane kok kata sing minat belajar sandur. Lah niki perlu didukung, kok ketinggalane kok kata sing reman. Kula mulai ningali sandur niku mulai tahun 2020 niku soale kula niki sian niku mbah-mbah kula niki nggih termasuk panjake sandur nggih pengendange sandur, mulane kula niki remen Pak. Nah niku sing kula soale tinggalane tiang sepakula nggih termasuk mbah kula sian. Perkenalan saya kalau Pak Sakim bagian pengrawit sandur trompet Pak. Tangkleran saya kedua. Kok ajar sandur kabit keni Pak. Kabit tahun sebitu Pak. Sandur ke menghibur masyarakat Pak. Jadi ada banyak ragam sandur di Jawa Timur ya. Ada sandur dari Tuban, kemudian sandur Lamongan, kemudian sandur Bojonegoro, dan kemudian yang sedang kita amati sekarang, sedang kita dokumentasi sekarang adalah Sandur Manduro di Jombang, Kabupaten Jombang ya. Jadi kita bisa melihat di sana ada ya citra yang khas begitu ya. Bagaimana masyarakat itu kemudian meleburkan dua aspek kebudayaan dan unsur-unsurnya dalam bentuk bahasa seni, dalam ekspresi yang khas itu. Bagaimana misalnya menceritakan Sogol dalam bahasa Jawa dan bahasa Madura. Ini saya rasa sangat renyah begitu. Dan itu sebuah proses yang luar biasa, tidak bisa satu generasi sudah barang itu, ini sudah sangat menggenerasi. Jadi ada proses habituasi terus-menerus yang menghistoris itu ya. Bagaimana masyarakat Madura bertemu dengan masyarakat Jawa dan kemudian melahirkan bahasa seni dalam bentuk Sandur Manduro yang ada di Jombang. Ini menjadi menarik karena lokasi Kapuh ini menjadi khas karena di wilayah Pegunungan Kapur. Ini sudah barang tentu ada nilai lebih dalam masyarakat pertanian yang di wilayah-wilayah yang tandus, kemudian tergantung musim hujan dan kemudian ada kemarau yang lebih panjang. Saya rasa nilai kesenian di sana ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka, dengan kultur mereka yang telah melebur antara Jawa dan Madura. Ini adalah ekspresi yang khas. Penetapan Sandur Manduro sebagai warisan budaya tak benda ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi budaya tak benda yang ada di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia akan semakin meningkat.